pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang GOT. Apa sih itu GOT? Yuk simak videonya ya, agar kita bisa tahu penyebab, cara mengatasi, dan bagaimana penanganannya. Asam urat adalah asam berbentuk kristal yang merupakan hasil dari pemecahan purin yang secara alamiah purin ini ada di dalam tubuh maupun ada di dalam makanan. Nah, kelebihan dari asam urat ini sering disebut dengan GOT. GOT merupakan gangguan inflamasi yang ditandai dengan adanya nyeri akibat penimbunan kristal urat pada persendian maupun jaringan lunak di dalam tubuh. Selanjutnya adalah faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit asam urat atau GOT. Yang pertama ada genetik. Jadi adanya gangguan monogenik yang mengakibatkan kelebihan produksi asam urat. Nah, ini melalui kecacatan enzim dalam memetabolisme purin. Faktor risiko yang kedua adalah jenis kelamin, terutama pada laki-laki. Jadi laki-laki memiliki tingkat asam urat lebih tinggi dari perempuan dan peningkatan prevalensi GOT pada semua usia. Faktor risiko yang ketiga adalah penuaan. Nah, jadi penuaan ini merupakan faktor risiko penting karena berkurangnya fungsi ginjal, lalu adanya peningkatan penggunaan diuretik dan obat-obat lainnya, serta perubahan kepadatan jaringan ikat yang dimana mengakibatkan terjadinya pembentukan kristal pada seorang yang mengalami penuaan. Faktor risiko yang keempat adalah berat badan yang berlebih. Lalu faktor risiko yang kelima adalah gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Nah, berapa sih kadar normal asam urat pada manusia? Untuk pada pria ini kadar normalnya 3,5 sampai 7 mg. Sedangkan untuk pada wanita 2,6 sampai 6 mg. Apabila seorang pria kadar asam uratnya lebih dari 7 mg dan seorang wanita lebih dari 6 mg, maka kadar asam urat di dalam tubuhnya tergolong tinggi. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi GOT. Jadi, GOT sendiri diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama primer dan sekunder. Nah, untuk GOT primer yang umumnya terjadi sekitar 90% kasusnya, nah ini penyebabnya tidak diketahui dengan jelas. Tapi diperkirakan akibat kelainan proses metabolisme di dalam tubuh. Yang pasti hal ini ada hubungannya dengan beberapa penyakit penyerta seperti obesitas, hipertensi, dislipidemia, dan diabetes mellitus. Nah, GOT ini umumnya dialami oleh laki-laki berusia lebih dari 30 tahun. Selanjutnya, untuk GOT sekunder, ini hanya 10% dan umumnya dialami oleh wanita yang sudah menopause karena adanya gangguan hormon. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan GOT. Ternyata GOT ini memiliki beberapa tahapan dalam menyerang seseorang. Yang pertama, tanpa gejala. Pada tahap ini, penderita mengalami kelebihan asam urat tetapi tidak menimbulkan gejala klinik atau gejala apapun. Pada tahap ini, apabila seseorang telah mengetahuinya, setelah melakukan pengukuran, diupayakan untuk menurunkan kelebihan asam urat dengan cara mengubah pola makan atau gaya hidupnya. Nah, tahapan yang kedua ini GOT akut, di mana gejalanya ini muncul tiba-tiba dan biasanya menyerang satu atau beberapa persendian. Sakit yang dirasakan penderita ini sering dimulai pada malam hari dan rasanya berdenyut-denyut atau nyerinya nih seperti tertusuk jarum. Biasanya persendian yang terserang ini meradang, merah, terasa panas, dan bengkak. Rasa sakit pada persendian tersebut mungkin dapat berkurang dalam beberapa hari, tapi bisa muncul kemudian hari pada waktu yang tidak menentu.
Tahapan yang ketiga yaitu interkritikal. Pada tahap ini, penderita mengalami serangan asam urat yang berulang-ulang, tetapi waktunya tidak menentu. Nah, setelah tahap ketiga, selanjutnya ada tahap keempat, di mana ini merupakan tahap kronis. Pada tahap ini, kristal asam urat menumpuk pada berbagai wilayah jaringan lunak pada tubuh penderita. Nah, penumpukan inilah yang berakibat pada peradangan sendi. Setelah kita mengetahui tahapan dari GOT ini, sekarang kita akan mencari tahu tentang apa aja sih tanda dan gejala dari GOT atau asam urat ini. Yang pertama, adanya rasa nyeri yang hebat dan mendadak pada ibu jari kaki dan jari-jari kaki. Selain itu, yang kedua, adanya terganggunya fungsi sendi yang biasanya terjadi di satu tempat, dan ini sekitar 70-80% yang terjadi di pangkal ibu jari. Nah, selain itu, terjadi penumpukan kristal asam urat dalam cairan, jaringan sendi, ginjal maupun tulang. Nah, serangan persendian ini biasanya terjadi lebih dari satu kali. Tanda dan gejala selanjutnya adalah sendi tampak kemerahan. Selain itu, peradangan biasanya disertai dengan demam. Lalu ada pembekakan yang tidak simetris pada satu sendi dan terasa panas. Selain itu, adanya nyeri hebat di pinggang apabila telah terjadi batu ginjal akibat adanya penumpukan asam urat ini. Kemudian, ternyata GOT ini dapat menimbulkan komplikasi loh. Apa aja sih? Yang pertama, ada GOT kronik bertopus. Lalu ada nefropatik GOT kronik. Selanjutnya ada nefrolitiasis asam urat atau biasa disebut dengan batu ginjal. Selanjutnya ada persendian menjadi rusak hingga menyebabkan pincang. Nah, tentu kita tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Terus bagaimana sih cara pengelolaan asam urat ini? Yang pertama, ada nih perawatan untuk asam urat yang terdiri dari beberapa obatan antiinflamasi yang memerlukan resep dari dokter. Cara yang kedua, ada pencegahan serangan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, seperti mencapai berat badan ideal normal, lalu membatasi alkohol dan pengaturan makan yang akan kita bahas setelah ini. Dalam pengaturan pola makan terdapat tujuan. Nah, apa sih tujuan dari kita mengatur pola makan kita? Yang pertama, untuk memberikan cukup energi agar mempertahankan atau mencapai berat badan normal. Lalu yang kedua, dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah. Yang ketiga, diharapkan pengaturan makan ini dapat mencegah terjadinya komplikasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih pengaturan makan dan gaya hidup yang tepat bagi penderita GOT. Simak terus ya. Lalu bagaimana pengaturan makannya? Yang pertama nih, konsumsi makanan dengan prinsip gizi seimbang. Apa itu maksudnya? Jadi makanan yang kita konsumsi itu terdiri dari makanan pokok, lauk sumber protein, lalu ada sayur, buah. Lalu yang kedua, hindari makanan yang mengandung tinggi purin. Contohnya apa ya? Setelah ini kita akan membahas ya, bahan makanan apa sih yang harus dihindari, dibatasi, dan diperbolehkan untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, makanan yang dihindari ini adalah makanan yang mengandung purin cukup tinggi. Nah, untuk apa aja sih jenis makanannya? Ini akan ada di samping ya. Yang pertama itu ada contohnya otak, hati, jantung, ginjal, jeroan. Lalu ada ekstrak daging, bebek, ikan, sarden, makarel, dan kerang.
Lalu yang kedua, untuk makanan yang dibatasi, ini kandungan purinnya tergolong sedang, sehingga batas maksimal konsumsinya ini 50-75 gram saja. Contohnya ada pada di samping, kayak ada daging, unggas, lalu ikan, udang, kacang kering, ada tahu, tempe, lalu ada juga bayam, singkong, kangkung, melinjo, dan daun sop. Terus jika semuanya dilarang, saya bisa makan apa? Jangan khawatir, ternyata masih banyak loh makanan yang masih bisa dikonsumsi, yaitu dengan kandungan purin yang rendah. Seperti pada makanan pokok ini ada nasi, ubi, jagung, singkong, roti, bihun, beras, lalu ada kue kering. Selain itu untuk sumber protein ada telur, susu. Nah, selain itu juga untuk buah-buahan bagus dikonsumsi, dengan semua jenis sayuran dapat dikonsumsi kecuali tadi beberapa jenis yang dibatasin. Jadi tidak usah risau. Pengaturan makanan yang selanjutnya adalah konsumsi air putih sesuai anjuran dari pemerintah atau konsumsi cairan yang cukup. Nah, anjuran dari pemerintah ini telah disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita lihat pada tabel berikut ya. Berikut adalah angka kecukupan gizi tentang kebutuhan cairan. Nah, kebutuhan cairan ini telah disesuaikan dengan jenis kelamin dan usia. Lalu, setelah ini kamu dapat menentukan kebutuhan cairanmu sesuai usia dan jenis kelamin. Setelah itu, tinggal disesuaikan. Setelah mengetahui kebutuhan harianmu, sekarang kita dapat mengakumulasikan perkiraan berapa gelas dalam sehari yang kamu butuhkan. Terlihat pada gambar, apabila kebutuhan cairanmu ini adalah 2500 ml, maka konsumsi cairan dalam sehari yang kita butuhkan adalah 11 gelas ukuran sedang. Nanti kamu dapat menyesuaikan ukuran gelas yang biasanya kamu gunakan untuk konsumsi cairan. Jadi untuk penderita GORD ini, konsumsi cukup air putih ini ternyata dapat membantu pengeluaran kelebihan asam urat, sehingga dapat mencegah pengedapan asam urat pada sendi maupun di ginjal. Sehingga cobalah rutin untuk konsumsi air putih yang cukup. Hal ini untuk menghindari Anda dari kekurangan cairan atau dehidrasi karena sensitivitas. Lalu kita akan membahas tentang aktivitas fisik. Nah, seseorang yang menderita GORD atau asam urat ini apakah tetap melakukan aktivitas fisik? Ya, tentunya disarankan untuk tetap aktif bergerak dan melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan, seperti berjalan, bermain dengan cucu, menyapu, berkebun. Nah, disarankan juga untuk melakukan aktivitas fisik seperti senam dan berjalan sedang kurang lebih 30 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu. Selain pengaturan pola makan tadi dan beberapa gaya hidup yang telah disarankan, ternyata masih ada beberapa tips yang dapat dilakukan. Seperti jika memiliki kelebihan berat badan, maka disarankan untuk menurunkan berat badan menjadi berat badan yang normal. Hal ini diharapkan dapat membantu menurunkan kadar purin. Terus gimana ya cara kita mengetahui bahwa berat badan kita dalam kategori normal, kurang, atau berlebih? Simak sebelah ya. Berikut merupakan cara bagaimana kita dapat mengetahui status gizi. Nah, rumus penentuannya ini biasanya menggunakan rumus indeks massa tubuh atau disebut dengan IMT. Bagaimana sih cara perhitungannya? Cara perhitungannya ini membutuhkan data berat badan aktual saat ini dan tinggi badan aktual.
Untuk perhitungan IMT, rumusnya dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, yaitu menggunakan berat badan dalam bentuk kilo dan tinggi badan dalam satuan meter. Setelah mengetahui nilai IMT, kamu dapat menentukan kategori status gizi berdasarkan kategori kurus, normal, dan gemuk sesuai dengan nilai IMT yang kamu dapatkan. Selain mengetahui status gizi, kita juga dapat mengetahui berapa berat badan yang ideal berdasarkan jenis kelamin dan tinggi badan. Di sini kita dapat melihat pada gambar ya. Tips selanjutnya disarankan untuk mengolah bahan makanan dengan cara direbus, dikukus, diungkep, ditumis, dipanggang maupun dipepes. Selanjutnya, batasi konsumsi makanan dengan kandungan garam yang tinggi, seperti asinan, lalu makanan yang diawetkan, kecap, saus botolan, ikan, dan daging yang dikalengkan. Selain itu ada juga minuman bersoda, bumbu penyedap, ekstra kaldu. Nah, selanjutnya Anda dapat meningkatkan cita rasa makanan dengan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lada, gula, maupun jeruk nipis. Selain itu, disarankan juga untuk mengkonsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi dalam sehari. Nah, tips yang terakhir, konsultasikan kepada dokter jika Anda ingin mengkonsumsi minuman maupun suplemen berenergi. Selanjutnya kita main tentang tebak-tebakan mitos dan fakta ya. Yang pertama, serangan penyakit asam urat tidak terlalu buruk. Nah, ini mitos atau fakta? Ternyata ini mitos. Faktanya, serangan penyakit asam urat yang ditandai dengan rasa nyeri di persendian dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat loh. Nah, asam urat tersebut merupakan tipe dari peradangan sendi yang paling menyakitkan atau disebut dengan artritis. Mitos atau fakta yang kedua adalah serangan asam urat dapat dicegah. Mitos atau fakta ya? Yap, jawabannya adalah fakta. Faktanya, ternyata untuk mencegah tingginya kadar asam urat dalam darah, terdapat beberapa obat yang dapat dikonsumsi sesuai anjuran oleh dokter. Selain itu, kita juga dapat melakukan perubahan pola hidup yang tentunya lebih sehat dan dilakukan untuk mencegah serangan penyakit asam urat di masa yang mendatang. Mitos atau fakta yang ketiga, ini seseorang mengalami penyakit asam urat hanya ketika mengalami serangan penyakit asam urat. Mitos atau fakta ya? Ya, ternyata tentunya ini adalah mitos. Faktanya, serangan penyakit asam urat merupakan rasa nyeri akibat timbunan dari kristal asam urat. Nah, seseorang bisa memiliki kadar asam urat yang tinggi meskipun tidak merasakan serangan penyakit asam urat atau tidak merasakan gejala lainnya. Bila hal ini tidak ditangani, dapat mengakibatkan serangan penyakit asam urat di masa mendatang hingga dapat menyebabkan komplikasi seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Wah, pembahasan yang cukup menarik tentang penyakit asam urat. Nah, oleh karena itu saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari edukasi tadi. Yang pertama, asam urat adalah asam berbentuk kristal yang merupakan hasil pemecahan dari purin. Yang kedua, kondisi asam urat yang meningkat dalam tubuh menyebabkan terjadinya penumpukan asam urat
pada sendi sehingga akan membentuk kristal. Lalu yang ketiga, terdapat beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya asam urat, seperti genetik, lalu usia, jenis kelamin, berat badan berlebih, konsumsi obat-obatan tertentu, gangguan fungsi ginjal, gaya hidup tidak sehat. Nah, selain itu juga ada beberapa klasifikasi dari GOT. Ternyata GOT ini terdiri dari GOT primer dan GOT sekunder. Lalu yang kelima, GOT ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap tanpa gejala. Yang kedua, GOT akut. Yang ketiga, interkritikal. Yang keempat adalah kronis. Nah, yang keenam, tanda dan gejala dari GOT ini seperti apa sih? Contohnya seperti ada rasa nyeri yang hebat, terjadinya penimbunan kristal asam urat, lalu sendi nampak kemerahan, dan adanya pembengkakan pada sendi. Kesimpulan yang ketujuh, GOT dapat memberikan komplikasi. Nah, komplikasi ini seperti GOT kronik, lalu nefropatik GOT, atau selanjutnya ada nefrolithiasis asam urat atau batu ginjal, dan adanya persendian yang menjadi rusak. Kesimpulan selanjutnya, pengobatan asam urat ini ternyata ada dua. Yang pertama bisa diberikan melalui obat yang dianjurkan oleh dokter. Yang kedua, mengubah pola makan dan gaya hidup. Nah, pola makan seperti apa sih dapat dilakukan? Yang pertama, hindari makanan yang mengandung tinggi purin dengan nilai biologi yang tinggi yang tadi telah disebutkan. Lalu yang kedua, konsumsi cairan yang cukup sesuai kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, hindari makanan yang tinggi lemak dan tinggi kandungan garam. Sekian pembahasan kita tentang penyakit GOT atau asam urat. Sampai bertemu di pembahasan terkait gizi yang lainnya ya. Ayo jaga pola makanmu agar sehat selalu. Dah.